Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurmayasari, NPM 20744002, Sede jurusan Peternakan, Program Studi D4 Teknologi Pemberdayaan Ikan, kelas 5A. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang sampah yang ada di laut kita. Banyaknya sampah yang ada di laut kita disebabkan karena kebiasaan kita membuang sampah sembarangan. Dan kira-kira apa ya bahayanya membuang sampah sembarangan? Dampak yang pertama yaitu laut tercemar. Karena kebiasaan kita membuang sampah sembarangan, maka sampah itu yang dari daratan akan mengalir ke sungai lalu berujung ke laut. Tidak cuma kebiasaan membuang sampah ini, tapi juga mungkin beberapa oknum membuang sampah plastik atau sampah dari pabrik, sisa pemakaian kerja seperti itu, biasanya akan dibuang ke laut dan ini akan mencemari laut kita pastinya, karena laut kita akan bukannya hanya berisi air dan biota laut, tapi malah penumpukan sampah. Maka itu laut kita akan menjadi kelihatan kurang cantik begitu ya. Lalu juga berimbas kepada makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, kepada biota laut. Itu akan menjadi mimpi buruk mereka. Karena mungkin mereka akan berpikir hidup, berenang seperti itu, mencari makan. Tapi ketika ada sampah yang mungkin menghalangi, seperti biasanya itu kura-kura yang terjerat tali tambang, terus senar pancing. Lalu tidak cuma kura-kura, biasanya hewan besar pun bisa, seperti ikan hiu, ikan paus, lalu anjing laut, singa laut, itu akan bisa terjerat senar pancing. Biasanya sih senar pancing, lalu juga tali tambang, dan juga sampah-sampah besar seperti itu. Tidak cuma terjerat mereka ini, si senar dan tali tambang ini, tapi biasanya paus itu akan tersedak oleh sampah dan hewan-hewan lainnya. Seperti kasus yang pernah ditemukan, ada paus yang meninggal dan terdampar di pantai, dan dia itu mengeluarkan sampah yang sangat banyak dari mulutnya. Itu menandakan bahwa laut yang dia arungi, yang dia tempati itu kotor. Seperti itu, karena paus itu kan makannya ditarik gitu ya, airnya ditarik dan mengambil biota-biota lautnya seperti ikan-ikan kecil, terus ikan-ikan yang cukup besar seperti itu. Dan jika ada sampah yang berkeliaran di perairan, maka itu akan ikut masuk dan tidak tercerna dengan baik oleh paus itu. Maka itu akan menjadi mimpi buruk mereka, bahkan bisa menyebabkan kematian. Lalu yang terakhir yaitu bumerang untuk masa depan. Kenapa kok bisa sampah ini menjadi bumerang untuk kita? Karena yang seperti kita tahu, seperti peribahasa yang sering kita dengar, apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Ya seperti itu, jika kita membuang sampah sembarangan, maka sampah itulah yang akan menjadi senjata untuk kita, akan menghabisi masa depan kita. Karena kebiasaan kita membuang sampah sembarangan, terus juga tidak peduli dengan lingkungan, dengan biota laut, dengan keadaan dan lingkungan sekitar, itu akan menjadi seperti senjata makan tuan gitu ya untuk kita sendiri. Biasanya kalau misalkan air itu tercemar oleh sampah, lautnya menjadi tidak cantik, lalu juga tidak baik untuk kesehatan kita, karena jika ikan itu memakan sampah atau perairan itu tercemar oleh sampah, maka ikan itu kan menjadi kualitasnya turun ya. Lalu kita beli nih ikannya, kita masak dan kita makan, maka itu kan menjadi dampak jangka panjang untuk tubuh kita sendiri, karena terdapat mungkin seperti mikroba atau bakteri-bakteri dari sampah tersebut yang dikonsumsi oleh ikan. Seperti itu. Tapi tidak cuma untuk kesehatan, yang pasti untuk anak cucu kita, karena kan laut ini bukan milik kita, tapi laut adalah warisan negara, warisan kita semua. Jika kita mencemari lingkungan kita, mencemari laut, maka mungkin dampaknya untuk anak cucu kita 10 sampai 20 atau 100 tahun ke depan, karena mereka mungkin tidak bisa melihat
laut yang cantik, melihat laut yang indah jika kita terus-terus untuk membuang sampah di laut seperti itu. Jadi ini akan menjadi momok terbesar kita untuk anak cucu kita, karena kita sendiri nggak bisa untuk menjaga laut kita sendiri gitu loh. Mengapa anak cucu kita ini terancam tidak bisa melihat laut yang indah, laut yang cantik, dan hanya melihat tumpukan sampah di lautnya? Karena menurut American Chemistry Council, Indonesia ini adalah negara kedua penyumbang sampah terbanyak di dunia dengan kisaran 1,29 mmi atau million metric ton. Memang gap antara Indonesia dan dengan Cina itu cukup jauh ya. Ya, Cina itu 3,5 dan Indonesia itu 1,29. Tapi tetap saja angka 1,29 mmi ini bukanlah angka yang kecil. Dan urutan kedua ini bukanlah prestasi untuk kita. Sedangkan ini adalah sebuah bumerang tadi, sebuah tindakan yang akan membuat ujungnya itu menjadi bencana juga untuk kita, seperti itu. Maka sebisa mungkin kita untuk mengurangi penggunaan plastik, tidak cuma untuk lingkungan, tidak cuma untuk biota laut dan perikanan, tapi juga untuk kita semua, untuk diri kita pribadi dan orang-orang lain di sekitar kita. Inilah beberapa contoh plastik yang sering kita jumpai, yang sering ada di laut kita. Yang pertama itu sampah plastik. Biasanya yang ada di laut itu plastik kresek ya, yang kita gunakan untuk membawa barang-barang atau barang belanjaan seperti itu. Lalu juga ada botol plastik, lalu mungkin jerigen-jerigen yang terbuat dari plastik seperti itu. Dan waktu penguraiannya ini cukup lama ya, berkisar antara 10 sampai 450 tahun. Dan itu bukan waktu yang singkat untuk menguraikan sampah, dan itu hanya satu. Hanya satu sampah membutuhkan waktu 10 sampai 450 tahun. Tidak bisa dibayangkan jika sampah plastik yang ada di laut kita itu banyak banget, dan itu membutuhkan waktu begitu lamanya untuk terurai. Selanjutnya ada kaleng, biasanya itu seperti kaleng minuman gitu, kaleng soda atau kaleng jus atau kaleng adem sari gitu ya, yang sering kita temukan ada di laut kita, dan itu membutuhkan waktu 200 tahun untuk terurai. Lama banget ya, 200 tahun, dan itu hanya untuk satu kaleng. Bayangkan jika banyak banget kaleng harus terurai di laut, membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Lalu selanjutnya botol kaca, biasanya itu bekas botol kaca selai atau juga mungkin kecap, saus seperti itu ya. Itu membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, itu 1000 tahun. 1000 tahun menanti botol kaca untuk terurai di laut dengan baik, dengan sampai habis gitu. Lama banget ya. Lalu selanjutnya itu senar pancing. Nah, ini nih yang bahaya banget, dampaknya yang sangat-sangat menyedihkan gitu ya bagi biota laut kita, karena biasanya kalau misalkan ada senar pancing yang mungkin terlepas atau tertinggal di laut kita, itu akan menjerat tuh bagian tubuh dari hewan seperti yang ada di gambar itu, anjing laut atau singa laut gitu ya, ini terjerat tali tambang juga senar pancing sampai keadaannya seperti itu. Mengenaskan sekali, karena jika mereka terjerat senar pancing maka menyulitkan mereka untuk hidup. Biasanya yang sering kita jumpai di Instagram gitu ya, lagi scroll nih, lagi explore, terus muncul video anjing laut lehernya itu terjerat senar pancing dan itu menimbulkan luka. Itu kasihan banget, karena ya biasanya kita kalau misalkan lagi sakit hati ya, lagi luka, lagi terluka, lagi capek, itu tuh males untuk makan. Begitupun dengan hewan, jika mereka sakit, karena kan luka tuh mereka, terus kena air terus menerus dan itu tidak kering gitu ya lukanya, itu tuh sakit banget. Dan mereka tuh jadinya malas makan. Jika mereka malas makan terus menerus dalam jangka waktu yang lama,
maka mereka akan mati, seperti itu. Dan senar pancing ini membutuhkan waktu 600 tahun untuk terurai di laut. Lama banget gitu. Jadi sebisa mungkin jika kita memancing tidak membuang sampah sembarangan ya teman-teman, dan tidak meninggalkan senar pancing sembarangan gitu. Kalau misalkan menemukan senar pancing yang terlepas atau mungkin mengambang, bisa diambil aja biar biota laut kita itu tidak tersakiti badannya atau tubuhnya gitu. Lalu kira-kira apa sih yang akan kita lakukan untuk mengurangi atau untuk mencegah, untuk menanggulangi dari banyaknya sampah yang ada di laut kita? Yang pertama itu membersihkan. Ya, jika kita ke pantai atau kita ke laut, jika kita melihat sampah, dipungut, diambil lalu kita taruh di tempatnya atau kita pisahkan di tempat sendiri ya, di wadah sendiri gitu, wadah tote bag mungkin, supaya lebih ramah lingkungan ya. Itu kita taruh di situ lalu kita buang di tempatnya agar bisa didaur ulang gitu ya. Dan buang pada tempatnya, buang sampah pada tempatnya. Mungkin karena kebiasaan kita dan juga ajaran kita sejak kecil ini kurang untuk dimantapkan gitu ya, diajarkan anak-anak tuh kurang diedukasi tentang membuang sampah pada tempatnya. Dan mungkin juga karena kebiasaan kita itu menjadi sesuatu yang sulit jika kita sudah terbiasa membuang sampah sembarangan. Kayak misalkan nih lagi minum, lagi makan sesuatu gitu, kayak makan ciki atau makan snack, terus minum susu atau minum air putih yang botol gitu ya. Terus kita asal aja tuh lempar sana, lempar sini, tinggal sana, tinggal sini. Dan itu berpengaruh tidak cuma untuk perairan kita tapi juga untuk mungkin lingkungan-lingkungan yang ada di sekitaran situ gitu. Seperti misalkan kita naruhnya di dekat tanah gitu ya, tanah itu kan tercemar seperti itu. Dan juga itu sampah yang menumpuk di daratan itu mengalir ke sungai karena hujan, lalu dari sungai akan mengalir lagi ke laut seperti itu. Dan juga kita harus mendaur ulang. Dan ini mungkin karena teknologi kita yang tertinggal sangat jauh dari negara-negara yang sudah maju, produk-produk yang kemasannya bisa didaur ulang itu memang sudah banyak, tapi mungkin cara pengenalan dan juga cara edukasi penyuluhan dari pemerintah atau dari pihak-pihak berwajib yang di sana itu kurang menyampaikan gitu. Bagaimana sih cara mendaur ulang sampah yang baik? Di mana sih tempat mendaur ulang seperti itu? Mungkin kita minim informasi seperti itu. Maka kegiatan daur ulang ini menurut saya masih kurang di Indonesia. Tapi memang sudah ada beberapa seperti produk kosmetik, terus juga produk makanan, produk minuman, itu biasanya di labelnya itu sudah di botolnya itu, di label botolnya itu sudah ada mungkin kayak recycle gitu ya, atau ini adalah botol dari hasil daur ulang seperti itu. Memang sudah banyak tapi informasinya itu masih sedikit untuk di penduduk kita, apalagi di penduduk yang mungkin daerahnya cukup tertinggal atau cukup terpelosok seperti itu. Dan ini menjadi PR untuk kita semua untuk saling mengingatkan, membersihkan, membuang sampah pada tempatnya, dan mendaur ulang. Lalu yang terakhir yaitu mengurangi pemakaian sampah. Kita bisa mengganti plastik kresek yang kita sering bawa untuk belanja itu menggunakan tote bag atau tas seperti itu ya. Lalu juga alat makan, biasanya kita pakai sedotan plastik tuh buat minum, kayak kita ke Starbucks gitu ya, kita ke Chat Time, kita beli boba itu biasanya dapat sedotan sendiri. Mungkin dari sekarang kita bisa menggunakan alat makan kita sendiri. Lalu juga kadang kita beli seblak gitu ya, lagi beli makan tuh dapat alat makan yang plastik, biasanya ada sendok dan juga garpu. Sebisa mungkin kita mengurangi pemakaian itu dengan bilang
Mbak gak usah, saya bawa alat makan, seperti itu. Baiklah, itu sekian dari saya tentang penyuluhan sampah yang ada di laut kita, mulai dari lama penguraian, terus juga apa yang harus kita lakukan, macam-macam sampah, lalu penyebabnya, kebiasaan kita, dan juga dampak untuk kita dan perairan dan perikanan, seperti itu. Laut dan perikanan yang bersih adalah impian kita semua. Saya Anggun Nurmayasari, mohon maaf jika ada salah kata dan mungkin ada informasi yang masih rancu atau kurang tersampaikan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.